Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Rafiq Junaidi M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Quran Hadis dan teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk melakukan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Nisrina Dinda Khairnisa dengan NIM 215211307. Yang kedua ada Muhammad Faik Zamzami dengan NIM 215211309. Yang ketiga ada Dimas Cahyo Awe dengan NIM 215211311. Dan yang keempat ada Nanda Nur Alfiana selaku saya sendiri dengan NIM 215111319. Dan yang terakhir ada Siti Maimunah Febriandari dengan NIM 215211323. Yang pertama ada pengertian dari hadis maudhu. Nah, secara bahasa, maudhu sendiri berarti menggugurkan, meninggalkan, ataupun memalsukan. Sedangkan secara istilah, hadis maudhu sendiri merupakan suatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW dengan cara mengada-ngada dan dusta. Kemudian ciri-ciri hadis maudhu sendiri, yang pertama, hadis itu dibuat-buat dan diciptakan oleh seorang pendusta. Yang kedua, hadis itu disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan yang ketiga, hadis ini dibuat-buat dan melibatkan Rasulullah oleh seorang pendusta baik disengaja maupun tidak disengaja. Untuk slide 5 adalah sejarah kemunculan hadis maudhu. Awal kemunculan hadis maudhu menurut Mustafa As-Siba dalam bukunya Al-Sunnah wa makanatuha fi al-tashri' al-islami ialah pada tahun 10 Hijriah yang muncul akibat adanya kepentingan pribadi, komersial, primordial, politik seperti pertentangan politik. Sedangkan dalam kitab Ulum al-Hadis wa Mustalahu Subhi al-Syahih menyatakan hadis maudhu itu muncul pada tahun 41 Hijriah. Terpecahnya menjadi tiga golongan umat Islam tersebut menjadi salah satu pemicu timbulnya hadis maudhu. Tiga golongan tersebut berusaha memperkuat organisasinya dengan mengutip ayat dan dalil dari Al-Quran dan hadis dan menafsirkan menyimpang dari arti yang sebenarnya atau arti yang sesungguhnya. Hadis di atas menjelaskan adalah berdusta atas namaku tidaklah sama dengan atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta terhadap diriku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati neraka sebagai tempat tinggalnya. Selanjutnya ada faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Yang pertama yaitu faktor politik. Pertentangan timbul setelah muncul terjadinya pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak dan diganti oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yang menyebabkan umat Islam pada tahun itu terpecah belah menjadi beberapa golongan. Kemudian yang kedua, faktor kebencian dan permusuhan. Kejayaan dakwah Islam menjadi penyebab masuknya agama lain ke dalam Islam, namun masih menyimpan dendam dan sakit hati melihat pesatnya perkembangan Islam. Yang ketiga yaitu faktor kebodohan. Ada golongan umat Islam yang beribadah namun kurang memahami agama dan membuat hadis-hadis maudhu yang bertujuan menarik orang untuk melakukan perbuatan yang baik melalui hadis targhib yang mereka buat sendiri. Yang keempat, faktor fanatisme yang keliru. Perilaku sebagian Bani Umayyah yang cenderung fanatisme dan rasialis telah ikut dan mendorong dalam pembuatan hadis-hadis palsu sebagai usaha mempersamakan mereka dengan orang-orang Arab. Kemudian yang terakhir, faktor popularitas dan ekonomi. Sebagian pengarang cerita yang ingin agar isi hadis yang disampaikan menarik perhatian orang lain, mereka berusaha membuat hadis-hadis palsu yang bertujuan menarik minat masyarakat agar tertarik kepada mereka. Selanjutnya ada 9 golongan hadis maudhu. Yang pertama zanadiqah atau orang-orang zindik, kedua pengandung bid'ah, ketiga orang-orang fanatik aparteid, keempat orang-orang yang taasub kepada kekuasaan, kelima orang-orang yang dipengaruhi oleh mazhab
Al-Quran, 3 berlawanan dengan sunnah atau hadis mutawatir, dan 3 berlawanan dengan ijma. Dari presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis maudhu merupakan salah satu kemampuan hadis pada zaman Rasulullah SAW. Hadis ini tidak bersumber dari Rasul. Menurut Abu Raya, hadis maudhu sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah masih hidup. Beliau membuat alasan dengan sebuah hadis